Eh, udah kenyang. Parah, enak banget itunya, ikannya. Mi, gimana Rasel V-nya di penjara atau enggak? Enggak tahu karena bukan hakimnya. Karena saya bukan hakimnya, jadi saya enggak tahu mana dia di penjara atau enggak. Abis live Jumatan aja. Aduh. Segala live-nya diatur. Nanti abis Jumatan live lagi di TikTok. Duh, pengen tiduran tapi baru selesai makan. Nanti pala gue gede lagi. Kayu kalungnya Hermesnya. Hah, mana gue tahu. Kalung dia apa? Hah? Keluar mana? Dari bagian mana? Hah? Aduh. Dia ketemu gue aja gak pernah kecuali jadi bintang tamu. Gimana? Jadi keluar Nana di mana? Kacau deh. Iya, ini dasar almarhum. Enak makanya adem. Pokoknya merah-merah kenapa habis makan ikan laut pedesnya Meldi. Tahu mengenai burik. Netizen udah tahu manggilnya apa ya. Pinter. Kok nggak pakai makeup ya? Enggak, baru bangun tuh. Oke, ini kita bisa skincare aja. Hidung bernanah. Mana nanahnya keluar dari mana? Sebelah mana ya nanahnya keluar? Lihat nggak? Kalau berantem tuh yang elegan. Jangan ngeluarin sifat asli, elegan. Tutur kata-katanya distabilkan, tarikan nafasnya diritmekan. Gitu. Jangan kayak kemasukan dajjal. Malu. Tapi kok hidung merah terus? Iya, merah terus. Karena kan ini operasi. Jadi operasi hidung gue itu mahal. Kenapa bisa gue bilang mahal? Karena ini nggak pakai implan. Nah, di sini dikasih tulang rawan. Gitu, sama tulang dari belakang. Gitu. Karena kalau pakai implan nanti kalau orang itu kan lebih kalau gue operasi itu lebih mementingkan kenyamanan sebetulnya. Jadi kalau gue nyamannya adalah tidak menggunakan implan. Gitu. Karena dari tulang rawan, jadi dia akan lebih sensitif hidungnya. Pakai tulang rawan ayam bisa nggak? Gue nggak tahu. Coba tanya dokter surgery. Kasian kan dia masih kecil. Siapa yang masih kecil? Kalau masih kecil tuh kayak Loli, masih kecil, masih perawan. Itu baru masih kecil.
Kalau udah bisa ngerokok, bisa ke clubbing, itu bukan masih kecil. Netizen juga harus bedain. Kim Taehyung, tahun depan gue bakal ke Korea karena BTS akan konser di Korea. Pergi dong ke Seoul sama Kaluna buat nonton BTS. Undang Mayang di YouTube Nikmir. Apa yang mau dibahas? Kan semua udah dibahas. Nih, kalau ngundang Mayang apa yang mau dibahas? Karena semuanya udah dibahas. Di TV, di mana-mana sudah dibahas. Ngundang Dodi juga sudah dibahas semuanya sama media, sama TV. Ngundang Fuji juga udah sering dibahas. Yang akan diceritain seputaran itu lagi, kenangan semasa hidup, bagaimana merawat Gala dan lain-lain, udah dibahas. Jadi gimana ya, makanya kenapa di Celotenyai tidak mengundang Fuji atau keluarga atau siapapun itu, karena sudah dibahas semua sama media lain gitu. Nah, jadi Langit itu kenapa jadinya ke podcastnya Selin? Karena gue nggak mau. Karena apa yang mau ditanyain udah dibahas semua. Tentang kesedihan, tentang kenangan, tentang bagaimana merawat Gala. Udah. Jadi udah basi gitu. Gak usah diundang, gak usah diungkit. Leon, siapa yang mau ungkit? Kan gue ditanya sama netizen kenapa tidak diundang. Bukan tidak diundang, sudah diundang, tapi harganya tidak masuk akal. Memang itu hak mereka mau getok harga berapa, tapi semua orang, entah TV, YouTube, semua orang mencari keuntungan gitu loh. Gitu. Dia juga dapat keuntungan dengan cara seperti apa. Ya banyak, kalian kan tahu dengan A, I, U, E, O-nya. Gitu. Jadi nggak usah apa-apa ditelan mentah-mentah, akhirnya orang mau berbicara benar disalahkan. Nggak boleh begitu. Kalian ngefans sama, let's say, sama Fuji. Apa yang kalian ngefanin dari dia? Hanya karena dia selalu story tentang Gala yang beberapa second, sampai akhirnya kalian simpatik. Tapi simpatiknya jadi berujung kebodohan. Kasihan diri sendiri. Bener deh. Loh, jangan bahas Fuji mulu. Siapa yang bahas Fuji mulu? Saya menjawab pertanyaan Fuji. Karena Fuji ditanya sama salah satu channel YouTube masalah tentang 30 juta. Ya dia jawab, ya saya jawab lagi. Ya membesar-besarkan siapa? Netizen. Ya mau memang yang merawat Gala for real itu susternya. Itu susternya 2 loh, susternya Gala sampai detik ini masih sama Gala. Memang kalau saya ngomong itu apa yang saya lihat, apa yang saya tahu, bukan saya karang. Memang yang ngerawat Gala, kita jangan ngomongin almarhum meninggal dulu ya. Dari almarhum belum meninggal pun Gala memang dirawat, dipegang sama susternya. Memang Vanessa juga pegang juga. Tapi setelah meninggal ini, kalau memang pure 100% atau gak usah 100%, setengah dari hidupnya Fuji untuk Gala, ya urus dengan baik. Tapi kalau yang ngurus ujung-ujungnya balik lagi ke suster, kalian nggak tahu di belakang kameranya kayak gimana. Kalau kalian dikasih tahu yang benar, kalian jangan marah.
Bisa tahu dari mana? Ya tahu lah. Apa sih yang gue nggak tahu? Suruh nyari alamat netizen aja gue bisa. Nah, mendingan bahas soal Rahel V-nya tuh. Tiba-tiba kan gara-gara ngomongin dua keluarga, Dodi sama Pak Faisal, jadinya kalian lupa ada kasus yang lebih harus diprioritaskan, yaitu kasusnya Rahel V-nya. Tuh Rahel V-nya tuh bentar lagi dia akan sidang terakhir, sidang putusan. Itu kalian tuh sampai lupa bahwa ada kasusnya Rahel V-nya yang harus terus dipantau. Jadi kalau ada sesuatu yang besar, yang membesar-besarkan ya netizen. Bukan gue, bukan juga dari pihak sana, bukan siapa-siapa. Kadang-kadang netizen juga suka kayak so akrab, bahasa-bahasanya itu ya udah lu. Kalian harus bisa memposisikan diri kalian sebagai netizen, penikmat, pemerhati sosial media gitu. Jadi kalian juga harus tahu batasannya netizen. Bagaimana cara bertanya kepada orang. Jangan menempatkan diri kalian seolah-olah kalian ini adalah teman baik saya atau udah akrab sama saya. Jangan begitu. Nggak boleh. Sama kalian juga kalau ngefans atau simpatik sama orang, sampai kadang-kadang tidak pakai akal sehat kalian. Lah, gimana ya dibilang jadi kompor? Yang jadi kompor netizen. Ngapain netizen nanya? Dijawab salah, nggak dijawab nanya melulu. Nanti gimana? Gitu. Karena tidur. Gitu. Jadi ya kalau bangsa ini tidak maju-maju ya jangan salahkan pemerintahnya, tapi salahkan masyarakatnya. Yang dikasih suguhan begini aja langsung ditelan mentah-mentah. Gitu. Masyarakat Indonesia sekarang lebih dikenal sebagai netizen, ya. Kalau ada kecelakaan, musibah yang menimpa satu artis siapa-siapa, terus tiba-tiba ada satu belah pihak yang akhirnya membelok langsung dibully, dimaki. Kalian sempat mikir nggak? Kalian membuli atau memaki, misalkan gua deh contoh, gak usah jauh-jauh. Emang kalian sebelumnya kenal deket sampai tahu banget gitu tentang kehidupan gue atau siapapun itu gitu? Atau kalian, ini kan lagi banyak banget yang belain Fuji, ya nggak apa-apa juga, it's okay. Maksudnya emang kalian kenal secara detail siapa orang yang sedang kalian bela? Kalau orang yang kalian sedang bela ternyata tidak sebaik yang kalian pikirkan, gimana tuh? Gimana tuh? Coba. Gimana cara mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian lontarkan itu? Wah, memang kamu juga kenal deket. Wah, gue sih gak akan mau kenal. Ya siapa juga gue harus kenalan. Gila kali netizen. Kalau dia kenal gue ya wajar lah. Beda lah.
Ih, terima kasih loh, ini banyak yang follow akun anak Eka. Kayak jam 12 nih. Aduh, gue gak mau bahas orang yang udah anyep. Nanti dibahas salah lagi, ntar dibahas apa lagi. Netizen suka-sukanya aja. Nah, mendingan kasusnya Rachel V-nya tuh penting biar tahu bagaimana hukum ini berdiri di Indonesia, apakah bisa adil atau tidak, itu lebih penting gitu. Karena kalau sampai tidak diadili seadil-adilnya, orang-orang yang sudah merasakan karantina akan menjadi kecewa yang luar biasa gitu. Apalagi sekarang karantina udah naik lagi jadi 10 hari. Jadi mendingan bahas Rahel deh, atau bahas tentang erupsinya Gunung Semeru. Tuh, bagaimana cara kita sebagai sesama umat manusia yang diciptakan sama Tuhan yang sama membantu mereka yang benar-benar sedang kesusahan, kesulitan, bahkan sampai kehilangan orang-orang yang dicintai gara-gara akibat dari bukan meletus, erupsinya Gunung Semeru. 2, ada lagi kejadian banjir di daerah Kalimantan. Kenapa kalian tidak simpatik sama hal-hal seperti itu? Kenapa kalian terlalu simpatik sama story yang cuma beberapa detik atau beberapa menit, yang cuma ditunjukkan di story, bukan kehidupan nyata? Kalian begitu simpatik sampai kalian berani untuk memaki, membuli. Kenapa kalian tidak pakai logika, akal sehat, dan hati untuk juga simpatik ke musibah yang sedang terjadi di Indonesia belakangan ini? Karena biasanya nanti penghujung akhir tahun dan awal tahun akan ada lagi terjadinya banjir. Banjir yang akan menenggelamkan lagi beberapa daerah di Indonesia. Nah, kalian harusnya lebih aware sama hal-hal begitu. Atau bahas Laura deh, bahas Laura. Coba. Laura. Bahas Laura aja, bagaimana cara kalian. Jadi gue tuh kemarin ketemu Laura. Ternyata Laura tuh udah lama banget pengen ketemu sama gue. Dan baru kesampaian kemarin karena ada beberapa hal yang memang mau yang mau kita bicarakan gitu. Yang memang si Laura juga mau bicarakan ke gue. Gitu. Nah, nih juga bagus nih. Kalian bisa nih buat penggalangan dana untuk kesembuhannya Laura supaya Laura bisa berjalan lagi. Gitu. Jadi ternyata Laura ini adalah tulang punggung keluarga. Dia itu punya kakak, punya adik 2. Papahnya sedang sakit. Kalau kalian lihat di tenggorokannya ini dipasang alat. Karena udah susah untuk berbicara ya, nggak tahu apa nama penyakitnya, pokoknya tentang pernapasan begitu. Ibunya ibu rumah tangga, kakaknya juga lagi berusaha untuk mencari kerja, tapi kalau kakaknya mencari kerja, kakaknya nggak bisa rawat Laura karena Laura tidak bisa berjalan kan, gitu. Jadi, nah kalau kalian memang benar-benar mau menaruh simpatik yang begitu tulusnya, kalau kalian tidak bisa menaruh simpatik kepada musibah banjir atau erupsi gunung atau gempa bumi, nah kalian coba tuh bantuin tuh si Laura untuk penggalangan dana, karena Laura akan gue terbangkan ke Beijing gitu. Jadi Laura akan gue terbangkan ke Beijing untuk segera dioperasi kakinya supaya bisa jalan lagi. Bahas gue bukan pembantu kalian netizen yang nurut. Kalau dibayar 200 juta mau gue bahas. Tapi kalau nggak dibayar gak mau bahas, karena
live Instagram ini akan diambil sama YouTube dan akan dimasukkan ke kanal-kanal mereka, konten mereka. Jadi gue nggak mau bahas sesuatu hal yang tidak juga patut untuk dibahas. Tapi kalau kalian mau dibahas, ya kalian patungan deh donasi untuk ngebahas orang yang kalian mau bahas 200 juta. Ya. Dan satu lagi, siapapun yang pakai akun fake akan langsung diblok, kecuali mereka menghina dengan akun real. Aku nggak mau jawab. Gimana? Ayo kolekan dulu patungan donasi untuk Nikita mau ngebahas 200 juta. Ayo. Karena nanti kalian akan dapat keuntungan dari live Instagram gue. Gue gak mau lah rugi dong. Ya enggak. Anak-anak alhamdulillah sehat walafiat. Oke, karena udah jam 12, ya gue harus ketemu sama seseorang. Jadi kita sudahi dulu live Instagramnya. Terima kasih yang udah masuk 3217. Sampai ketemu lagi di live Instagram berikutnya. Oh, kok udah jarang di TV katanya. Nah, kamu gak ada TV berarti. Gue 12 tahun udah warawiri di TV. 21. Film-film gue juga ada di Netflix. TV sekarang sudah bukan jadi satu patokan, tapi TV bagus untuk ajang promosi. Itu yang benar. Jadi kenapa sih kok sekarang jarang-jarang muncul di TV? Nah, ini bisa dijawab ya. Karena sekarang apapun yang ada di TV itu akan dibahas di YouTube. Begitu pula YouTube. Tapi orang sekarang lebih berpatokan kepada YouTube. Kadang-kadang aja TV ngambil berita atau kan potongan-potongan artikel itu dari YouTube gitu. Jadi TV dan YouTube itu sejajar, sebentar lagi akan sejajar levelnya. Itu bahkan YouTube aja sekarang sudah membuat konten-konten sama seperti TV gitu. Jadi kalau kalian memang sih kalau mau bicarain soal media sosial harus bicara sama orang yang pintar sebetulnya. Kalau cuma netizen yang pengangguran atau gak ada kerjaan gitu, atau wawasannya kurang luas, akan terasa sangat rumit untuk menjelaskan gitu. Ya, udah paham sampai di sini ya. Kalau dibilang di blacklist, saya tidak pernah di blacklist TV. Tapi kalau saya nge-blacklist TV, iya, saya nge-blacklist MNC. Tapi kalau kayak Trans TV, Trans 7, SCTV, Net TV, Indosiar, itu saya nggak pernah di blacklist. Sampai sekarang alhamdulillah masih berteman baik dengan semua petinggi-petingginya, siapapun itu yang buat program dan lain-lain, sampai sekarang masih baik-baik saja. Karena mereka tahu kredibilitas bagaimana Nikita Mirzani kalau sudah bekerja. Itu ya. Jadi kalau ada 1-2 orang sampah
yang bilang di blacklist atau apapun itu, ya buktikan aja gitu. Susah. Sekarang gini ya, ini sebelum gua 5 menit lah. Kenapa sih sekarang orang pada beralih senang sekali ke YouTube? Karena di YouTube itu kita bebas bereksperimen, bisa bercanda, ngomong homo, ngomong lesbi. Nah kalau di TV ngomong lesbi itu nggak boleh. Ngomong misalkan kayak dog gitu, bahasa Indonesia kan kalian tahu kan, itu kan nggak boleh, pasti akan kena teguran oleh KPI. Nah kalau di YouTube lu mau ngomong apa kek terserah, nggak ada teguran, tidak ada somasi dan sebagainya gitu ya. Beda kalau kita di YouTube menghina atau apa, nah itu beda lagi. Tapi kalau kayak ngomong entut lu, anjing lu, gitu, bangke lu, nah itu sah di YouTube. Tapi kalau di TV tidak sah, tidak boleh. Di TV sekarang sudah tidak boleh lagi pakai baju branded yang mereknya terlihat begitu besar atau mencolok. Boleh pakai baju branded tapi nggak boleh kelihatan mereknya. Let's say Alfie gitu, nggak boleh. Itu kalau kalian lihat beberapa kali gue pakai baju branded yang ditutup lakban. Nah itu. Terus tidak boleh pakai baju yang kelihatan belahan payudara. Tidak boleh pakai celana yang pendek banget. Tidak boleh pakai rok yang pendek banget. Tidak boleh pakai baju transparan. Di TV tuh nggak boleh. Tapi kalau di YouTube sah. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ratingnya hancur ada gue. Trans TV itu ya, Nikita Kepo adalah pemecah rekor share dan rating tertinggi saat itu. Jadi kalau ada gue, program itu tidak pernah drop share-nya. Itu boleh dibuktikan, kalian boleh tanya sendiri ke stasiun TV. Pernah nggak ada Nikita Mirzani programnya itu ratingnya drop? Nggak ada. Justru gue itu adalah setiap ada program baru, pasti gue bintang tamu pertama yang jadi bintang tamunya. Karena apa? Karena gue pemecah rekor dan share. Gitu. Nikita Kepo itu pernah tembus di share 22. Dan selalu share-nya di atas 10 dan 15. Itu bisa dibuktikan. Kalau ngomong pengecut sama geng sampah, apalagi si Burik, itu enggak. Karena kita nggak boleh ngelawan orang yang sarafnya overload gitu. Apalagi orang yang sering bermain bencengkrama dengan dakjal, nggak boleh. Saya punya level saya sendiri, dia punya levelnya dia sendiri. Jadi kalau berantemnya elegan, saya akan ladeni. Tapi kalau udah nyerocos kemana-mana, keluar jalur alias mengarang bebas, nah itu jangan. Karena kalau kita ladeni, kita akan jadi orang yang sama-sama gilanya. Begitu ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.